الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat, saudaraku semua dimanapun Anda berada yang sudah menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Salat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya salat tahajud dan keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan salat tahajud tidak selalu diperlukan bacaan surah yang panjang. Terkadang membaca surah-surah pendek dengan penuh kekusukan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam salat tahajud yang memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Surat yang pertama adalah surah Al-Falaq atau Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq adalah salah satu surah perlindungan. Nabi Muhammad SAW sering membaca surah ini untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang, maka itu akan mencukupi dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surah ini memohon perlindungan dari segala kegelapan malam sebagai upaya mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perspektif sufi terhadap surah Al-Falaq menekankan pada pentingnya mengembangkan ketenangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala macam rintangan dan keburukan. Mereka percaya bahwa membaca surah ini dalam tahajud adalah cara yang efektif untuk mengundang perlindungan ilahi dan meningkatkan keberanian serta keteguhan hati. Para ulama juga menggarisbawahi pentingnya surah Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua keburukan dan ciptaannya. Surah ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam salat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepadanya, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua adalah surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat perlindungan
Surah ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaknya ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan membaca surah An-Nas dalam tahajud, kita mengukuhkan iman kita dan memohon pertolongan Allah dari godaan syaitan. Ayat ini merupakan doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari kejahatan dan bersembunyi, dan jelas dalam konteks salat tahajud. Membaca surah An-Nas memperhatikan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Pendekatan sufi terhadap surah An-Nas menekankan pada aspek pengakuan akan keterbatasan diri manusia dan kebutuhan akan perlindungan ilahi. Mereka percaya bahwa surah ini dalam salat tahajud untuk membantu dalam pemurnian niat dan memperkuat keimanan dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa surah An-Nas membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah yang tidak terbatas. Dengan membaca surah An-Nas dalam salat tahajud, kita berarti secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam cobaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Surah yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat ini dalam salat tahajud yaitu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul Huwallahu Ahad surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca surat Al-Ikhlas dalam tahajud meneguhkan keimanan kita dan mengingatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan sufi terhadap pembacaan surah Al-Ikhlas dalam salat tahajud menekankan pada pembersihan hati dan jiwa. Bagi sufi, membaca surah Al-Ikhlas dalam salat tahajud bukan sekedar membaca teks saja, tetapi juga sebuah proses mendalam yang membawa seseorang lebih dekat kepada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membawa spiritual yang sangat besar, mendalam. Pengalaman rohani seseorang. Para ulama juga menyoroti pentingnya surat Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seorang muslim dari terjatuhnya ke dalam syirik. Dalam era di mana godaan untuk menyekutukannya begitu kuat, surah Al-Ikhlas memberikan kekuatan spiritual yang kokoh dan memberdayakan untuk mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Lalu surah yang keempat yaitu surah Al-Ma'un, mengabdi kepada sesama sebagai bagian dari keimanan. Surah Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman. Dalam perspektif sufi, surah Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh terhadap orang lain
atau dibalas di hari pembalasan. Oleh karena itu, pembacaan surah Al-Ma'un dalam salat tahajud dianggap penting sebagai cara untuk merefleksikan tindakan dan sikap sehari-hari. Seorang ulama besar seperti Imam Syafi'i menganggap surah Al-Ma'un sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Membacanya dalam salat tahajud menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan mereka. Surah ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surah Al-Ma'un dalam salat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial saja, tetapi juga sebagai ekspresi dari iman yang mendalam. Kemudian yang kelima yaitu surat Al-Humazah, menghindari perilaku yang buruk. Surat ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Surah Al-Humazah merupakan surah yang mengingatkan umat Islam dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dalam konteks salat tahajud, pembacaan surat Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi diri dan perbaikan akhlak. Perspektif Sufi menyoroti pentingnya membaca surat Al-Humazah salam salat tahajud sebagai bagian dari proses spiritual untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku yang dikecam dalam surat ini. Mereka percaya bahwa salat tahajud memberikan kesempatan yang sangat baik untuk merefleksikan perilaku dan sikap kita terhadap sesama, serta untuk bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Para ulama seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surah Al-Humazah menyoroti pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sikap sombong serta meremehkan orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.